Agama apakah yang paling benar? Jangan mengerenyitkan dai dulu ya guys. Tonton video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut, saya akan menyinggung sedikit tentang kesabaran yang saya peroleh dari tulisan Bhante Sadaviro sebagai berikut. Ketika tidak sehat, selain berobat agar cepat sembuh, orang bisa mengambil pelajaran agar sehat dengan mengerti bahwa terlahir memiliki tubuh ini tidak terlepas dari resikonya. Di antara resikonya itu adalah mengalami sakit. Ketika tidak berbuat salah, tetapi tetap disalahkan, maka selain orang mesti introspeksi diri dan juga mengerti, disalahkan orang kendati tidak berbuat salah, itu tidak lain adalah buah dari karma buruk dari masa lalu. Dengan mengerti dan menerimanya, maka orang sudah belajar sabar, karena memahami apa yang datang pada dirinya itu tidak lain adalah miliknya. Setiap masalah adalah pelajaran. Ketika orang bisa menyadari bahwa menjadi sabar tidak cukup hanya punya keinginan agar jadi orang sabar, melainkan orang mesti menggunakan setiap munculnya masalah sebagai pelajaran, sampai bisa mengatasi masalah tanpa membuat masalah, sehingga membuat dirinya sabar. Belajar sabar sewaktu sakit, juga belajar sabar pada saat difitnah, dan belajar sabar ketika permasalahan hidup muncul. Orang yang bisa menerima saat sakit, difitnah maupun banyak masalah yang muncul adalah mereka yang belajar tentang sabar dan bisa menjadi orang sabar. Demikian itulah tadi sedikit tentang kesabaran. Mengapa harus sabar? Ya karena kesabaran itu adalah dasar dari segala kesuksesan, termasuk kesuksesan tertinggi dari tujuan hidup manusia dan makhluk lainnya, yaitu merealisasi nibbana atau bebas dari penderitaan selama-lamanya. Dengan sabar, orang tidak akan serakah yang dapat membuat orang bisa mencuri, korupsi, dan lain-lain. Dengan sabar, orang tidak akan membenci yang menyebabkan dendam, menyerang, dan sebagainya. Dan dengan sabar, orang akan tekun mengkepoin segala hal untuk mencari yang baik-baik. Tekun belajar teori dan praktek yang harus dilakukan dalam hidup ini agar selamat dunia dan adi dunia, karena tidak dungu, faham apa yang baik yang harus dikerjakan dan faham apa yang tidak baik yang harus dihindari. Yang diajarkan oleh semua agama tidak lain dan tidak bukan, maksudnya, sekali lagi, maksudnya adalah untuk meraih perihal yang sangat penting yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bebas dari penderitaan selama-lamanya. Agama memang berbeda-beda. Di dunia ini ada sekitar 4.200 agama. Akan tetapi saya pikir hal yang sama yang diajarkan oleh setiap agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Sisi dalam semua ajaran agama itu sama, yaitu kasih dan penata laksanaan hawa nafsu sedemikian rupa untuk mencapai kesempurnaan. Meskipun tidak mungkin jika semua pemeluk agama menyadari akan hal tersebut, maka 100% Indonesia akan aman dan damai. Yang membuat perseteruan, intoleransi, dan perpecahan itu adalah sisi luar ajaran agama, yaitu yang terkait dengan ritual, sembahyang atau pemujaan, pakaian, tata cara, ucapan-ucapan salam atau ucapan selamat, dan lain sebagainya, yang memang berbeda-beda. Yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua adalah sisi dalam ajaran agama. Sisi luar ajaran agama lain harus kita maklumi dan kita hormati. Pengamalan sisi dalam ajaran agama akan membawa kita ke surga, dengan catatan tidak salah dalam menempatkan sisi luar ajaran agama dalam bermasyarakat. Tentang adanya pertanyaan,
Apakah benar hanya pemeluk agama tertentu saja yang bisa masuk surga? Jawabnya tidak benar. Yang Maha Kuasa itu bertindak dalam tanda kutip, bertindak adil atau equal treatment kepada semua orang. Syarat masuk surga itu buat semua orang adalah sama. Kalau begitu, apakah setiap pemeluk agama apapun itu bisa masuk surga? Ya, bisa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah berbuat baik yang banyak, yang banyaknya jauh melampaui perbuatan jahatnya. Tapi kan setiap pemeluk agama mengatakan bahwa syarat masuk surga itu adalah jika seseorang memeluk dan menjalankan aturan-aturan agama seperti yang dia peluk, bukan memeluk agama yang lain. Bagaimana itu? Ya, silakan saja, namanya juga keyakinan. Setiap agama, dalam hal ini kitab suci dan pemeluknya, mengisyaratkan dan mengatakan hal yang seperti itu. Apakah masuk surga itu adalah bebas dari penderitaan selama-lamanya? Tidak, karena individu yang masuk surga itu artinya hidup di surga. Bahkan ada yang bilang bagi yang laki-laki di sana akan hidup bersama dengan banyak bidadari. Hal tersebut menggambarkan bahwa hidup di surga itu masih mirip dengan hidup di dunia. Sesungguhnya semua yang hidup di alam manapun, termasuk hidup di surga, akan mengalami perubahan, akan berakhir, akan meninggal, dan meneruskan hidup di alam berikutnya lagi. Mengapa harus hidup lagi di alam berikutnya? Karena yang bersangkutan masih memiliki nafsu, sehingga masih memproduksi dosa, masih memiliki tanggung jawab untuk menebus atau membayar dosa-dosa yang telah dia perbuat, yang hanya bisa dilakukan di alam kehidupan berikutnya. Barang siapa masih memiliki dosa, maka akan dituntut pertanggungjawabannya di alam kehidupan berikutnya. Alam kehidupan berikutnya itu seperti apa? Alam kehidupan berikutnya itu adalah alam kehidupan yang sesuai dengan perbuatan yang bersangkutan di alam kehidupan sebelumnya. Kalau di alam kehidupan sebelumnya yang bersangkutan banyak berbuat kejahatan, dia akan masuk neraka atau terlahir kembali di alam penderitaan. Bisa terlahir di alam binatang, di alam setan, dan sebagainya. Kalau di alam kehidupan sebelumnya yang bersangkutan banyak berbuat kebaikan, dia akan masuk surga, terlahir di alam dewa, alam bahagia, atau akan terlahir dan hidup di alam bahagia yang lebih tinggi, yaitu alam Brahma. Hal ini sesuai dengan hukum sebab akibat, sesuai dengan hukum karma atau hukum yang maha kuasa. Surga itu adalah tempat untuk mengakomodasi segala sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yaitu mengakomodasi ciptaan batin kita sendiri semasa kita hidup. Kalau kualitas pikiran kita penuh dengan cinta kasih dan welas asih, murah hati, sabar, dan bijaksana, maka hidup kita telah terakomodasi di dalam surga. Semua kehidupan dimanapun itu selalu mengalami perubahan. Sesuatu yang selalu berubah itu adalah penderitaan, kecuali kondisi yang menyenangkan yang tidak pernah berubah. Namun sesuatu yang tidak pernah berubah itu kan membosankan, dan yang membosankan itu juga adalah penderitaan. Yang tidak berubah-ubah dan tidak membosankan itu adalah jika sudah padam, karena padam itu kekal, tidak berubah. Saya ulangi, bahwa bebas dari penderitaan selama-lamanya atau akhir dari penderitaan itu adalah jika sudah padam atau tidak hidup di alam manapun, termasuk hidup di surga. Bebas dari penderitaan itu adalah bahagia sejati, telah merealisasi nibbana. Rasanya seperti apa? Tidak bisa diceritakan, harus dialami sendiri. Lalu siapakah yang bisa bebas dari penderitaan? Semua makhluk bisa bebas dari penderitaan, asalkan mampu memenuhi persyaratan, mampu memenuhi ketentuan dari hukum semesta sebab akibat. Bisa juga dikatakan sebagai hukum Tuhan atau hukum yang maha kuasa. Persyaratannya apa agar bisa bebas dari penderitaan atau merealisasi nibbana?
Persyaratannya adalah bebas dari kilesa atau berhasil menghancur leburkan kotoran batin, menjadi orang suci yang sudah tidak memproduksi dosa lagi. Apakah bisa? Bisa, meskipun sangat sulit dan memerlukan banyak kali kehidupan di banyak alam kehidupan. Caranya adalah dengan memahami dan mempraktekkan dengan baik dan benar dari jalan mulia berunsur 8, termasuk berhasil meraih kesuksesan tertinggi dari bermeditasi vipassana, yang adalah meditasi pandangan terang. Tentang jalan mulia berunsur 8, videonya bisa ditonton di channel ini yang berjudul Jalan Mulia Berunsur 8. Sebagai penutup terkait dengan judul video ini, saya katakan di sini bahwa agama-agama yang diakui di Indonesia itu semuanya benar, atau tepatnya semuanya baik. Tentu saja kualitas kebenarannya tidak sama, karena isi kitab sucinya tidak sama. Silakan dianut yang dianggap paling benar. Silakan dipilih yang cocok di hati, di nalar, atau di akal pikiran masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia harus bisa menerima 6 agama yang diakui di Indonesia, harus bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara harmonis, saling hormat menghormati dan menghargai satu sama lain. Percuma saja memeluk agama yang dianggap paling benar kalau kelakuannya buruk atau tidak sesuai dengan ajaran agama sendiri. Contohnya HRS, makanya ditangkap karena merusak tatanan. Yang model begituan itu tidak diperlukan di Indonesia ini, bahkan di dunia sekalipun. Akhirul kata, demikianlah uraian video ini yang berjudul Agama Apakah Yang Paling Benar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lain yang tetap menarik di channel ini. Semoga Anda semua berbahagia. Amin. Satu